sebuah awal dari keprihatinan. Di antara deru kendaraan dan padatnya aktivitas kota Bandung, aliran Sungai Cikapundung terus mengalir, menjadi saksi bisu sejarah panjang kota ini. Namun, di balik keindahannya, sungai ini sempat terluka oleh limbah rumah tangga, tumpukan sampah, dan kurangnya kesadaran warga, menjadikannya tercemar, seolah-olah kehilangan jati diri sebagai urat nadi kehidupan. Pada tahun 2011, lahirnya sebuah komunitas kecil dengan semangat yang besar, yaitu Cika-Cika, singkatan dari Cikalapa, Cikapundung. Nama ini juga berarti kunang-kunang dalam bahasa Sunda, yaitu cahaya kecil di tengah gelapnya malam. Cika-Cika bukan hanya sekedar komunitas, melainkan gerakan sosial yang bertujuan mengembalikan marwah Sungai Cikapundung sebagai ruang hidup yang bersih, asri, dan layak dinikmati oleh semua. Lingkungan, menjaga sungai, menjaga kehidupan. Komunitas Cika-Cika berdiri di kawasan Dago Pojok, sebuah wilayah yang langsung bersinggungan dengan aliran Sungai Cikapundung. Sejak awal, fokus utama mereka adalah restorasi ekologi berbasis masyarakat. Setiap minggunya, anggota komunitas bersama warga melakukan susur sungai, memunguti sampah plastik dan limbah yang menyumbat aliran. Namun bagi mereka, menjaga lingkungan bukan hanya soal bersih-bersih. Mereka membangun kebudayaan baru yang berakar pada kesadaran ekologis, seni mural, musik, pertunjukan teater, hingga edukasi anak-anak, semuanya menjadi cara untuk menumbuhkan cinta terhadap alam. Cika-Cika percaya, sungai bukan hanya aliran air, tapi juga ruang budaya, tempat bermain, belajar, dan berinteraksi. Maka, ketika lingkungan dijaga, yang terlindungi bukan hanya bumi, tapi juga nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Pasilwa, pasar sisi Walungan, ekonomi dari pinggir sungai. Dari semangat cinta lingkungan, lahirlah ide unik dan inspiratif. Pasilwa atau Pasar Sisi Walungan digelar setiap akhir pekan di bantaran Sungai Cikapundung, tepatnya di Jalan Dago Pojok. Pasar ini menjadi simbol kolaborasi antara pelestarian alam dan penguatan ekonomi lokal. Di Pasilwa, pengunjung bisa menikmati makanan tradisional khas Sunda, produk kerajinan tangan, serta hasil olahan warga setempat. Semuanya ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal. Tapi lebih dari sekedar transaksi ekonomi, pasar ini adalah ruang perjumpaan. Anak-anak bermain di tepi sungai, seniman menampilkan pertunjukan terbuka, dan warga berdiskusi tentang program kampung. Pasilwa membalik stigma bahwa bantaran sungai adalah tempat yang kumuh. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa sungai bisa menjadi pusat peradaban baru, tempat manusia dan alam hidup berdampingan secara harmonis. Imah Magot, solusi organik untuk sampah kota. Tantangan lain yang dihadapi warga Dago Pojok adalah sampah organik yang tak tertangani. Dalam semangat inovasi, Cika-Cika bersama mahasiswa ITB menciptakan Imah Magot Bantaran, rumah bagi larva lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly atau BSF, yang mampu mengurai sampah organik secara efisien. Di rumah Magot ini, sisa makanan dan limbah organik rumah tangga diolah oleh ribuan larva BSF menjadi kompos dan pakan ternak yang ramah lingkungan. Dengan proses alami dan minim biaya, solusi ini menjadi contoh nyata teknologi sederhana berbasis komunitas. Lebih dari itu, Imah Magot menjadi ruang edukasi lingkungan untuk belajar langsung tentang siklus daur ulang dan pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya.
Komunitas Cika-Cika Dago adalah contoh kecil dari perubahan besar yang bisa dimulai dari kesadaran. Di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan, mereka memilih untuk tidak pasrah. Dengan semangat gotong royong, inovasi lokal, dan cinta pada alam, mereka membangun masa depan yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih manusiawi. Ini bukan hanya tentang sebuah komunitas di Dago. Ini adalah panggilan bagi kita semua bahwa menjaga lingkungan bukan tugas satu orang atau satu kelompok, tetapi tanggung jawab bersama. Karena di balik sungai yang bersih ada masyarakat yang peduli.